Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bu Sri Sukasi dan teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga yang sedang puasa juga diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah sampai akhir bulan Ramadan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sri Sukasi selaku dosen pembelajaran terpadu, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan pagi hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya, Anissa Novita Nitya, sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi hari ini. Presentasi hari ini akan dibawakan oleh kelompok 8 dengan anggota Tunjung Tamarin Rahmadani nomor presensi 7, Fitri Wulandari nomor presensi 9, dan Anissa Novita Nitya nomor presensi 14. Kami akan mempresentasikan materi tentang RPP model connected, jaring laba-laba, dan integrated. Nah, teman-teman, mengapa sih materi ini penting untuk dibahas? Materi ini penting sekali untuk dibahas karena pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran terpadu yang efektif akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat konsep-konsep yang berkaitan dan memahami masalah yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, setiap guru di SD atau MI wajib menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, RPP model connected, jaring laba-laba, dan integrated perlu kita pelajari untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dan juga menambah wawasan kita terkait pembuatan RPP, pembelajaran terpadu. Selanjutnya, poin-poin yang akan dibahas ada 5. Yang pertama, pengertian RPP. Yang kedua, langkah-langkah menyusun RPP terpadu. Yang ketiga, RPP model keterhubungan connected. Yang keempat, RPP model jaring laba-laba webet. Dan yang kelima, RPP model keterpaduan integrated. Nah, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Tunjung. Kepada Tunjung, saya persilakan. Yang pertama yaitu pengertian RPP terpadu. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang disusun secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu untuk satu kali pembelajaran atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus. RPP dibuat sebagai upaya untuk mencapai kompetensi dasar. Setiap guru wajib menyusun RPP supaya kegiatan pembelajaran terjadi secara sistematis, efisien, dan dapat melibatkan partisipasi aktif dari siswa secara optimal. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP terpadu. Yang pertama yaitu tahap persiapan, meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan alat bantu. Nah, pada tahap persiapan ini, hal yang dilakukan yaitu menelaah kompetensi-kompetensi dasar yang ada di silabus. Kemudian memilih kompetensi dasar mana saja yang akan dibuat dalam RPP. Kemudian setelah memilih kompetensi dasarnya, yaitu membuat rancangan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, juga mempersiapkan media-media pembelajaran, misalnya laptop, LCD, maupun sumber belajar seperti buku dan yang lainnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, meliputi kegiatan awal, biasanya berisi kegiatan berdoa, menyanyikan lagu nasional, dan juga kegiatan apersepsi, serta
penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu ada kegiatan inti, yaitu aktivitas-aktivitas pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan akhir. Pada kegiatan akhir ini biasanya berisi tentang kesimpulan materi pembelajaran yang telah dilakukan dan juga penguatan dari guru. Kemudian yang terakhir yaitu penugasan. Biasanya berisi evaluasi pembelajaran maupun tugas-tugas untuk dikerjakan di rumah. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi, berupa alat evaluasi, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Nah, pada tahap ini guru merancang alat-alat untuk menilai kegiatan pembelajaran, baik untuk aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Menurut Fogarty, terdapat beberapa model-model pembelajaran terpadu. 3 diantaranya yaitu model keterhubungan, model jaring laba-laba, dan juga model keterpaduan. Yang pertama yaitu mengenai model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan merupakan model yang mengintegrasikan konsep, topik, keterampilan dalam satu bidang studi. Nah, makna terhubung di sini tidak diartikan menghubungkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran, namun untuk menghubungkan materi dalam satu disiplin ilmu atau mata pelajaran. Kemudian model yang selanjutnya yaitu model jaring laba-laba atau Weber. Model ini menggunakan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu. Langkah yang dilakukan yaitu dengan menentukan tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema dengan mata pelajaran yang terkait. Model yang ketiga yaitu model keterpaduan atau integrated. Model keterpaduan merupakan model yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dengan menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa model. Selanjutnya yaitu RPP model keterhubungan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun RPP model keterhubungan yaitu yang pertama dengan memilih konsep atau materi atau kompetensi dasar yang hampir sama atau relevan dari silabus. Kemudian yang kedua yaitu konsep atau materi atau kompetensi dasar yang telah dipilih diorganisasikan dalam tema induk. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun RPP sebagaimana penyusunan RPP pada umumnya. Berikut adalah contoh RPP pembelajaran terpadu yang menggunakan model keterhubungan atau connected. Di bagian awal ada identitas satuan pendidikan. Ada juga mata pelajaran yaitu matematika, kelas atau semester. Di sini kelas yang diambil yaitu kelas 1, semester 1. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Kemudian ada komponen kompetensi inti. Kompetensi inti ini diambil dari silabus. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar juga diambil dari silabus. Di sini saya mengambil kompetensi dasar 3.5, 4.5, 3.6, 4.6, 3.8, dan juga 4.8. Kemudian ada indikator. Indikator ini diturunkan dari kompetensi dasar yang telah dipilih. Lalu ada tujuan pembelajaran. Ada juga materi pembelajaran, yaitu materi pembelajarannya mengenai pola bilangan, mengenal bangun ruang bola, tabung, balok, dan kubus menggunakan benda yang ada di sekitar,
dan melakukan pengukuran pada benda di sekitar kelas dengan panjang satuan tidak baku yaitu jengkal tangan. Strategi pembelajarannya, kemudian ada pola model connected. Nah, di sini saya mengambil tema bernama benda di sekitarku. Nah, kompetensi dasar yang saya ambil tadi yang kompetensi dasar 3.5, 4.5, 3.8 dan juga 4.8 ini diambil dari buku tema 4. Kemudian untuk 3.6 dan 4.6 diambil dari buku tematik tema 2. Nah, ini sesuai dengan konsep dari model connected itu sendiri, yang mana menggabungkan materi-materi atau konsep-konsep terkait dalam satu mata pembelajaran. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya ada kegiatan pendahuluan, meliputi berdoa, menyanyi, presensi, apersepsi, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti ada aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan kegiatan penutup dengan menyimpulkan kegiatan pembelajaran, memberikan penugasan, menyanyikan lagu, dan juga berdoa. Adapun penilaian proses dan hasil belajarnya sebagai berikut. Kelebihan dan kelemahan model keterhubungan atau connected. Yang pertama yaitu mengenai kelebihannya. Siswa memiliki gambaran yang luas karena suatu mata pelajaran terfokus pada satu aspek. Kemudian konsep kunci dikembangkan terus-menerus sehingga terjadi internalisasi. Kemudian memudahkan pemindahan ide-ide dalam suatu mata pelajaran untuk memecahkan masalah. Adapun kelemahannya yaitu berbagai mata pelajaran tetap terpisah dan nampak tidak terkait. Kemudian isi pelajaran yang terfokus tanpa memperluas konsep dan ide antar mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu hanya terkonsentrasi pada suatu mata pelajaran sehingga mengabaikan kesempatan mengembangkan hubungan yang lebih global dengan mata pelajaran yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada RPP jaring laba-laba atau Webbed. Nah, model jaring laba-laba atau Webbed ini yaitu suatu pola belajar mengajar dalam pembelajaran terpadu yang menggunakan topik atau tema untuk memadukan dan mengaitkan beberapa konsep yang saling terkait menjadi satu paket pembelajaran. Nah, pembelajaran terpadu model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Tema ini bisa ditetapkan oleh melalui diskusi sesama guru maupun dapat negosiasi antar guru dengan siswa. Nah, pada model pembelajaran jaring laba-laba atau Webbed ini dimulai dengan menentukan tema, kemudian tema tersebut dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema dengan mata pelajaran yang terkait. Nah, di sini ada contoh RPP dengan menggunakan model jaring laba-laba atau Webbed. Ya, yang pertama yaitu ada identitas RPP, yaitu ada satuan pendidikan, kelas dan semester, tema, subtema, muatan pembelajarannya, dan alokasi waktu. Kemudian ada kompetensi inti yaitu sebagai berikut. Kemudian di sini ada model jaring laba-laba. Nah, ada lingkaran kecil itu merupakan tema yang kita gunakan dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, gambar ini merupakan pola dari model pembelajaran terpadu jaring laba-laba atau Webbed. Dan kemudian cabang-cabangnya itu adalah ada indikator, kemudian yang ketiga ada kompetensi dasar, yaitu ada muatan PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Kemudian ada indikator, tujuan pembelajaran, kemudian ada materi pembelajaran, serta strategi model pendekatan pembelajaran. Kemudian menuju ke kegiatan pembelajaran. RPP ini mungkin sama dengan
RPP yang biasa kita buat, yaitu ada pada kegiatan pendahuluan, ada memberikan salam, doa, kemudian mengecek kehadiran siswa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian guru menstimulus ide atau gagasan dan motivasi siswa. Kemudian pada kegiatan inti yaitu ada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada kegiatan penutup, yaitu guru menutup pembelajaran dengan siswa melakukan refleksi kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian guru memberikan pekerjaan rumah. Dan kemudian yang H ada alat dan media pembelajaran. Dan kemudian ada yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya kita akan menuju ke kelebihan dan kelemahan model jaring laba-laba atau web. Kemudian yang kelebihannya yang pertama adanya faktor motivasional. Kemudian model ini relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Kemudian yang terakhir yaitu mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Di sisi lain, karena ada kelebihan, tentunya juga ada kelemahannya, yaitu pada model jaring laba-laba ini guru akan kesulitan menyeleksi tema, kemudian kecenderungan merumuskan suatu tema yang dangkal. Kemudian yang terakhir, guru lebih fokus pada kegiatan pembelajaran daripada pengembangan konsep. Selanjutnya yaitu model integrated atau model keterpaduan. Model integrated yaitu pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa tema yang serumpun pada mata pelajaran. Nah, untuk membuat tema, guru harus menyeleksi terlebih dahulu konsep dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya dikaitkan dalam satu tema untuk memayungi beberapa mata pelajaran dalam satu paket pembelajaran bersama. Selanjutnya, kelompok kami memilih tema peduli terhadap makhluk hidup yang ada di kelas 4 untuk menyusun RPP model integrated. Nah, tema ini terdapat 3 muatan pelajaran, yaitu ada IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk menyusun RPP model integrated ini sebenarnya komponennya sama seperti model jaring laba-laba. Akan tetapi, dalam penyusunan kegiatan pembelajarannya, ada keterkaitan antara konsep dari muatan pelajaran satu dengan muatan pelajaran yang lainnya. Nah, komponen RPP model integrated ini yang pertama kita menulis terlebih dahulu identitasnya, yang kedua menulis kompetensi dasar. Kompetensi dasar dapat diambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Selanjutnya ada indikator tujuan pembelajaran, materi pokok, kemudian ada metode, model, dan media pembelajaran, lalu ada pola model integrated. Nah, untuk pola model integrated ini, yaitu IPA pada KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nah, ini kita kaitkan dengan Bahasa Indonesia KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nah, kaitan antara KD IPA dan KD Bahasa Indonesia ini yaitu mengumpulkan informasi. Selanjutnya, keterkaitan hubungan antara keterpaduan antara IPA dengan IPS, yaitu IPA KD 3.8 dengan IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Keterpaduannya yaitu tentang riset. Kemudian keterkaitan antara KD Bahasa Indonesia dengan IPS dari menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara dengan mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, kaitannya yaitu analisis. Selanjutnya, integrasi dari 3 muatan pelajaran ini yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS adalah ketiga muatan pelajaran ini mengajak siswa untuk berpikir kritis terhadap kondisi sumber daya alam, yaitu hutan yang ada di daerah siswa. Nah, selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, dari guru mengondisikan siswa, mengondisikan kelasnya, kemudian berdoa presensi, lalu memberikan apersepsi, menyanyikan lagu Kulihat Ibu Pertiwi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Untuk kegiatan inti, siswa akan dibagi menjadi kelompok kecil yang heterogen, kemudian karena ini menggunakan
model pembelajarannya itu studi kasus, jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pada kegiatan inti, yaitu ada pemilihan kasus. Kasus yang dipilih adalah eksploitasi hutan. Nah, peserta didik akan menguraikan rincian kasus yang dilihat dari video eksploitasi hutan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini, ada integrasi antara muatan pelajaran IPA dengan bahasa Indonesia. Karena siswa diminta untuk melakukan wawancara dan membuat daftar pertanyaan kepada narasumber pengelola tempat kelestarian hutan. Misalnya di Blora ada tempat namanya Cemoro Pitu. Nah, langkah selanjutnya ada analisis data. Pada analisis data ini, peserta didik mengolah informasi hasil wawancara yang telah dikumpulkan. Kemudian peserta didik mengelompokkan data dengan mengaitkan pemanfaatan sumber daya alam dengan dampak yang ditimbulkan. Berikutnya ada perbaikan. Nah, pada perbaikan ini peserta didik menyempurnakan data yang diperoleh dengan menanyakan kembali pertanyaan yang sekiranya belum menemukan jawaban yang rinci. Tahapan selanjutnya ada penulisan laporan. Peserta didik menulis laporan hasil wawancara menggunakan bahasa yang baku dan dikemas dalam bentuk yang menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, peserta didik menyusun simpulan dari hasil wawancara tersebut. Nah, untuk kegiatan penutup, peserta didik dan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami, ada pemberian soal evaluasi, PR, berdoa bersama, dan guru mengucapkan salam penutup. Untuk sumber bahannya diambil dari buku tematik kelas 4 tema 3 edisi revisi. Untuk buku guru dan buku siswa ada juga buku ilmu pengetahuan alam, karya Ikhwan SD tahun 2009 dan lain sebagainya. Nah, untuk penilaian ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat teman-teman lihat pada PPT atau dalam makalah yang telah kelompok 8 sajikan. Kemudian yang terakhir ada tanda tangan dari kepala sekolah dan guru kelas. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.